Kenalkan kami dari SGD A3, PSSKPD 2018, KUA, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Di sini kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Polipnasi. Baik, bisa di next. Baik, jadi ini adalah anggota kelompok kami. Bisa di next. Baik, ada pun beberapa hal yang melatar belakangi pembuatan student project Polipnasi kami di sini. Di antaranya yang pertama, Polipnasi ini merupakan permasalahan kesehatan tingkat global yang dapat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Kemudian Polipnasi juga merupakan penyakit yang multifaktorial, yaitu disebabkan oleh infeksi, inflamasi, kelainan anatomi, dan juga disebabkan oleh genetik. Kemudian Polipnasi sendiri dapat mengakibatkan penurunan tingkat indera penciuman, sehingga dapat berpengaruh terhadap daily activity dari penderitanya. Kemudian keberhasilan untuk terapi polipnasi ini sendiri dapat dibilang masih bervariasi. Kemudian pasien dengan polipnasi memiliki perbedaan distribusi berupa frekuensi berdasarkan umur, jenis kelamin, faktor risiko, gejala klinis, dan juga penata laksanaan. Dan juga sering mengalami rekarensi. Jadi itulah beberapa hal yang melatar belakangi kami untuk pembuatan SP polipnasi. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Juman Gede Narendra Kusuma dengan 3 digit terakhir 076. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dari polipnasi. Jadi untuk definisi dari polipnasi itu merupakan lesi polipoidina yang muncul dari mukosa sinus paranasal dan meluas ke rongga hidung yang bersifat asimptomatik. Polipnasi ini memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, bulat seperti buah pir dan tembus cahaya, memiliki konsistensi lembut seperti agar-agar, dan memiliki warna putih keabuan. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, jadi perkenalkan nama saya Menendra Rawat dengan NIM 228. Jadi di sini untuk epidemiologi polipnasi dilaporkan bahwa prevalensi polipnasi itu bervariasi antara 1-4% dari populasi, ya dimana kira-kira usianya sekitar 40-60 tahun. Kemudian jadi di sini kan di Amerika terdapat kasus sekitar 2%-5%, di Eropa 1-2%, yang dimana di negara Finlandia 4,2%, di Denmark 0,27 per 1000, dan di Indonesia sendiri ditemukan di 2009 sampai 2011 di RSUP Hadamali di Medan ditemukan kasus polipnasi sebanyak 59 orang, sedangkan di RSUP Sangla Denpasar pada penelitian 2014 sampai 2015 ditemukan sekitar 39 orang dengan menderita polipnasi begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Afristika Risma dengan NIM 3 digit terakhir 050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari polipnasi. Adapun etiologi terjadinya polipnasi antara lain yang pertama yaitu alergi, terutama rinitis alergi, di mana polip disebabkan oleh reaksi alergi atau radang dengan bentuk yang bertangkai, serta tidak mengandung pembuluh darah. Kemudian yang kedua adalah radang mukosa hidung seperti sinusitis kronis, asma, dan intoleransi aspirin. Kemudian etiologi dari polipnasi juga adalah gangguan motilitas siliaris, seperti Cartagena syndrome, Young syndrome, di mana Young syndrome ini adalah kondisi langka yang terdiri dari penyakit sindrom seperti pernapasan berulang seperti chronic rhinosinusitis, nasal polyps, bronkiektasis, dan azoospermia. Kemudian etiologi selanjutnya adalah komposisi yang abnormal dari nasal mukus seperti cystic fibrosis, di mana cystic fibrosis juga dikenal sebagai mukoviscidosis yang merupakan gangguan genetik resesif autosomal, di mana ini paling mempengaruhi paru-paru, pankreas, hati, dan juga usus. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nima Tiara Nintias dengan 3 digit NIM terakhir 197. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana patogenesis dari polipnasi. Nah, sebenarnya patogenesis dari polipnasi belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan polip, di antaranya yang pertama itu proses inflamasi yang disebabkan oleh penyebab multifaktorial, kemudian aktivasi respon imun lokal, dan juga hipersensitivitas dan persarapan parasimpatis. Nah, polipnasi ini juga sering bersamaan dengan rinitis alergi dan kadang dengan fibrosis kistik, walaupun pada dewasa terdapat angka yang signifikan dikaitkan dengan non-alergi. Faktor predisposisi lainnya yakni ketidakseimbangan vasomotor dan juga dalam patogenesis polipnasi juga ada yang sering disebut dengan fenomena Bernoulli, di mana fenomena ini terjadi karena adanya penurunan tekanan akibat konstriksi, dan hal inilah yang akan memunculkan adanya tekanan negatif pada daerah sekitarnya, sehingga jaringan yang lemah akan terisap oleh tekanan negatif ini sehingga menyebabkan polip, dan juga fenomena ini dapat menjelaskan mengenai bagaimana
polip banyak terjadi pada area yang sempit di kompleks osteomeatal. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat pagi, perkenalkan saya Gustia Yogita Dewi Ramautami dengan 3 digit NT adalah 001. Di sini saya akan menjelaskan manifestasi klinis yang mungkin saja akan terjadi pada polip nasi. Yang pertama ada hidung tersumbat, kemudian juga ada rhinorrhea dari jernih hingga purulan, ada hiposmia dan juga arosmia, bersin-bersin nyeri di daerah frontal dan juga riwayat alergi dan asma. Di mana dari keseluruhan manifestasi klinis yang tadi saya sampaikan, hidung tersumbat memiliki presentasi yang paling tinggi untuk terjadi. Dikarenakan hal ini diasosiasikan oleh akibat daripada proses inflamasi pada mukosa sehingga menyebabkan edema, dan hal inilah yang menyumbang pada probabilitas dari hidung tersumbat. Sekian, terima kasih. Sebelum perkenalkan, nama saya Richard dengan 3 digit terakhir 141. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis. Jadi diagnosis sendiri bisa dilihat dari gejala klinis. Gejala klinisnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, adanya hidung tersumbat, lalu tidak bisa membaui, seperti itu. Lalu untuk endoskopi sendiri itu bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri, itu adalah salah satu contoh dari endoskopi. Lalu lakukan imaging seperti X-ray itu yang sebelah kanan. Lalu bisa dilakukan operasi atau pembedahan. Lalu ada beberapa tambahan di sini seperti misalnya dilakukan tes membaui, lalu lakukan kemampuan dari sistem pernapasan bawah atau sistem pernapasan atas seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk diagnosis bandingnya itu ada beberapa seperti kayak acute rhinosinusitis, ada mucus retention state atau MMRC, ada juga older malignancy inverted papilloma, ada juga yang dense secretion polyp, ada juga yang secara umum seperti cystic fibrosis, dan juga malignan intranasal massa. Biasanya kebanyakannya diagnosis banding ini bisa dieksekusi dengan pemeriksaan radiologi. Namun untuk dense secretion polyp itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan radiologi karena ini agak mirip, sehingga karena ciri khasnya itu cuma hanya cukup adanya kolonisasi pada jamur. Dan untuk diagnosis bandingnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Tika Rizky Nurlaila dengan 3 digit terakhir 200. Banyak faktor yang berhubungan dengan polip hidung, tetapi tidak ditemukan hubungan sebab akibat secara langsung gangguan pada saluran nafas. Bagian atas dan bagian bawah memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya. Beberapa faktor risiko dapat menjadi sebab meningkatnya risiko terjadinya polip nasi, yaitu beberapa faktor risikonya yaitu ada asma, sensitivitas aspirin, sinusitis, sitis fibrosis, sindrom Kurt-Strauss, kekurangan vitamin D, faktor usia, dan genetik sangat berpengaruh pada faktor risikonya. Baik, mungkin sekian bisa dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya itu penata laksanaan polip nasi, yang mana penata laksanaan polip nasi ini bertujuan untuk menyingkirkan atau mengecilkan dengan signifikan ukuran polip nasi yang dapat mengakibatkan obstruksi hidung, memperbaiki drainase sinus, serta memperbaiki penciuman dan pengecapan, yang mana terbagi menjadi penata laksanaan secara medikal dan operasi. Secara medikal yaitu dapat dilakukan pemberian steroid oral dan topikal, yang mana bisa diberikan dexamethasone 3 kali 4 mg dan fluticasone propionat 50 mikrogram 1 kali 1 spray per kafum nasi. Kemudian dilakukan secara penata laksanaan secara operasi, yang mana penata laksanaan ini secara operasi diberikan apabila pasien polip sudah terganggu pernapasannya. Kemudian dapat dibagi juga menjadi operasi fungsional endoskopik sinus yang meliputi restorsi drainasi sinus dengan pengangkatan polip jaringan lain yang menutupi usia, dan operasi radikal endoskopik sinus yang meliputi prospenoidektomi yang dapat memberikan keuntungan yang lebih baik kepada pasien. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Kamala Dewi dengan 3 digit terakhir 094. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prognosis polip nasi. Prognosis polip nasi cenderung hasilnya baik dan tidak terkait dengan kematian. Apabila sudah melakukan pengobatan yang sesuai meliputi kombinasi dari observasi, medikal, dan juga operasi. Penelitian yang dilakukan oleh EBA dan kawan-kawan pengobatan polip nasi dengan medikal dan operasi. Kesimpulan dalam penelitiannya adalah bila penciuman terganggu maka pengobatan medik cukup. Dan bila obstruksi jadi keluhan utama, maka setelah pemberian steroid, operasi merupakan indikasinya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Mela Sari Dewi dengan NIM 239. Jadi kesimpulannya adalah polipnasi merupakan lesi poliopejinak yang muncul dari mukosa sinus paranasal dan meluas ke rongga hidung yang bersifat asimptomatik dan juga dapat mengakibatkan gejala obstruksi hidung serta sinusitis apabila menghalangi ostia sinus paranasal. Kemudian angka kejadiannya meningkat sering bertambahnya usia, sementara untuk patogenesisnya masih belum pasti. Kemudian untuk manifestasi klinisnya dapat muncul berupa hidung tersumbat, rinore, mulai jarang hingga purulen, hiposmia dan anosmia, bersin-bersin, nyeri di hidung dan juga sakit di daerah frontal. Untuk penegakan diagnosis dapat dilakukan melalui anamnesis, endoskopi, dan juga imaging berupa X-ray. Sementara untuk penata laksanaannya meliputi medikal sebagai lini pertama dan juga pembedahan yaitu polipeptomi untuk menghindari komplikasi sinusitis. Kemudian juga untuk prognosis dikatakan cenderung baik apabila sudah melakukan pengobatan yang sesuai meliputi kombinasi dari observasi, medikal, dan juga observasi. Baik, sekian presentasi student project polipnasi dari SGD A03. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.